Ada cerita di dalam apa yang kita baca tadi tentang kecemburuan para aulia di saat melihat orang-orang melanggar perintahnya Allah, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Karena mereka sangat marah, sangat emosi ketika perintahnya Allah ditinggalkan, malah justru melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi emosi mereka itu bukan seperti emosinya orang yang kehilangan harta, kehilangan jabatan. Marah-marah nggak jelas atau ngawur. Lah, emosinya mereka itu teratur, terjaga, dan mereka menginginkan kemaksiatan itu ditinggalkan, diganti dengan kebaikan. Harapannya mereka itu dari senangnya mereka melakukan kemaksiatan menjadi senangnya mereka dalam melakukan ketaatan. Jadi kesenangannya tetap. Mereka ingin kesenangan yang ada pada orang tersebut tetap, tapi berubah. Dari senang dalam kemaksiatan, kemungkaran, menjadi senang dalam ketaatan, kebaikan. Ada kalanya mereka menginginkan orangnya binasa. Dan itu dari bentuk rahmatnya, sisi rahmatnya. Kenapa menginginkan binasa? Agar tidak tambah banyak kemaksiatan yang dia lakukan, kejahatan yang dia kerjakan. Sehingga ia ingin membinasakannya. Cerita pertama daripada Dhunnun al-Misri. Melihat di laut, di sebuah kapal, ada beberapa orang yang ingin mendatangi suatu tempat. Mereka ingin menghindar dari kerumunan orang-orang yang melihatnya. Karena akan melakukan keburukan, kemaksiatan. Agar nggak ada yang lihat gitu. Jadi tujuannya naik kapal agar nggak ada yang lihat kemaksiatan yang mereka lakukan. Gampangnya kalau orang sekarang mau minum, mau nyabu, mau minum mau ngepil, itu nyari tempat. Nggak mungkin dia di tengah-tengah rumah, depan istrinya, depan anaknya, nggak mungkin. Nyari tempat mereka. Sama dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Rata-rata orang ingin apa? Sembunyi. Nah ini orang-orang yang naik kapal ingin sembunyi. Dhunnun al-Misri tahu. Didoakan agar tenggelam kapalnya. Subhanallah,
tenggelam. Belum sempat melakukan kemaksiatan yang mereka inginkan, tenggelam. Lah ada orang yang tahu tanya, kenapa engkau doakan mereka tenggelam? Enggak engkau doakan biar dapat hidayah aja. Supaya mereka berubah. Katanya Imam Dunan Musri, kesaksian laut itu lebih baik daripada kesaksian kemaksiatan yang dia perbuat. Jadi kemaksiatan yang ia lakukan akan menjadi saksi, itu akan lebih parah buat mereka. Lebih baik adalah kesaksian laut. Jadi ibarat apa? Orang itu hukumannya lebih ringan. Didoakan mati. Tapi kematian mereka celaka buat mereka, tapi hukumannya lebih ringan daripada sampai mereka melakukan kemaksiatan yang mereka inginkan. Kemaksiatan itu menjadi saksi di hadapan Allah, akhirnya membuat mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hah? Seperti itulah terkadang dilakukan oleh para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang mendoakan apa? Binasa sekelompok orang. Itu dari bentuk rahmatnya Nabi, bukan kejamnya Nabi, atau karena kebencian yang sangat dekat. Bentuk rahmatnya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya, sehingga diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh sudah jengkel kepada mereka, diajak ratusan tahun tapi tetap nggak mau ikut. Sehingga doanya apa? Rabbi la tazar al-ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan seorang pun kafir di muka bumi ini. Yang kafir, binasakan mereka. Tiadakan bumi ini dari orang-orang yang kafir. Akhirnya apa? Meninggal semuanya. Habis semuanya mereka. Katanya Nabi Nuh, kalau kamu biarkan mereka ini akan melahirkan orang-orang kafir, orang-orang fajir. Yang menyesatkan, yang merusak. Binasakan aja mereka. Akhirnya dibinasakan oleh Allah SWT. Sama dengan apa? Doanya Dzunun. Nah ini semuanya apa? Bentuk rahmat. Kalau enggak, bertambah dan bertambah dosa, hukuman yang mereka dapatkan. Kenapa? Ketika ada orang yang mengikuti mereka dalam keburukan, kejahatan, dosanya dia dapat. Tapi ketika binasa, sudah selesai. Tapi ada lagi enggak yang doanya lembut, enggak membinasakan mereka, tapi merubah keadaannya. Seperti Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Lewat satu daerah tempat ada kelompok orang-orang yang sedang pesta di atas kapal. Di tepi sungai atau tepi laut. Sedang pesta. Ada yang mabuk, ada yang joget-joget, dan lain sebagainya. Orang yang bersama Imam Ma'ruf Al-Qurhi ngomong, ya Ustaz, ud'ullah alaihim. Doa agar mereka binasa. Agar mereka hancur. Dituruti doanya. Doa. Kan disuruh doa. Buruk.
Dituruti doanya. Doa. Tapi doanya beda. Doanya apa? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat. Kan senang mereka itu, ketawa-ketawa, joget-joget, nyanyi-nyanyi, senang. Walaupun dalam kemaksiatan. Didoakan, ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat. Orang yang nggak paham, pikirannya, teruslah melakukan itu, di akhirat juga kalian senang. Itu orang yang nggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti enggak, disenangkan senangkan sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat, berarti apa? Rubah mereka menjadi orang yang taat, menjadi orang yang rajin ibadah agar senang di akhirat. Makanya langsung protes orang-orang yang itu, suruh doa baik, doa jelek, buruk supaya binasa, kok disuruh malah didoakan baik. Ya. Katanya mereka, Pak, kok bisa kamu doakan baik mereka? Mereka terus sedang maksiat, sedang minum, dan lain sebagainya. Hanya katanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi, kalau mereka senang di akhirat, itu mereka bertobat dari apa yang mereka lakukan. Nah, subhanallah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, semua yang ada di kapal tersebut, yang pesta tadi itu, datang ke Imam Ma'ruf Al-Qurhi bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Lah, ini apa? Ini dua sifat yang berbeda. Sama-sama punya sisi rahmat. Imam Dhunnun Al-Misri punya sisi rahmat dalam doanya. Imam Ma'ruf Al-Qurhi juga punya sisi rahmat. Walaupun terlihat Imam Dhunnun kejam. Terlihat kejam. Tapi ada rahmat di dalamnya. Imam Ma'ruf Al-Qurhi terlihat sangat rahmat. Ya, dalam doanya. Ya. Lah itu semuanya apa? Tergantung ya, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ya, memiliki kecemburuan yang sangat kuat ya, ketika hal-hal ya yang dilarang dikerjakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka, mengikuti mereka, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.